Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ana. Hai, saya Afifah. Hai, saya Firza. Hai, saya Hani. Hai, saya Kiki. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi bedah film asimetris. Masalah yang terjadi adalah kebakaran hutan di Kalimantan. Angka kematian meningkat akibat polusi, kerusakan lingkungan, dan masalah sosial lainnya seperti perebutan atau penyempitan lahan, penurunan ekonomi, dan kekurangan pangan. Faktor yang menyebabkan masalah tersebut diantaranya 1. Faktor iklim seperti kekeringan, angin kencang, dan kondisi fisik lahan gambut yang terdegradasi. 2. Faktor eksternal seperti pembakaran hutan secara sengaja oleh oknum perusahaan yang memiliki izin konsesi. 3. Faktor ekonomi. 4. Penyempitan lahan. Masalah kebakaran hutan di Kalimantan terjadi pada tahun 2015 sampai tahun 2020. Oktober 2015, kabut asap akibat kebakaran hutan mulai menyebar. Tahun 2016, kebakaran hutan seluas 6.148,42 hektar. Tahun 2017, kebakaran hutan seluas 1.743,82 hektar. Tahun 2018, kebakaran hutan seluas 41.521,31 hektar. Tahun 2019, kebakaran hutan seluas 44.769.000 hektar. Dampak permasalahan. Yang pertama yaitu dampak bagi masyarakat. Perubahan bentang alam yang menutup sumber mata pencaharian masyarakat. Kemudian, berkurang atau tertutupnya hak dan akses mata pencaharian, nilai budaya dan agama, mobilisasi tenaga kerja dari luar. Yang kedua yaitu dampak bagi Indonesia. Menurunnya produktivitas akibat kebakaran hutan yang pada akhirnya berpengaruh pada devisa negara. Kemudian tersedotnya anggaran negara untuk penanganan pasca kebakaran hutan. Ini adalah kerugian akibat kebakaran hutan yang mencapai 221 triliun. Selanjutnya, penurunan tingkat wisatawan secara nasional karena ditutupnya objek wisata hutan dan sarana pendukungnya. Kemudian berdampak pula pada hubungan antar negara karena asap hasil kebakaran hutan terbawa angin hingga ke Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selanjutnya yaitu dampak bagi dunia. Yang pertama, hilangnya sejumlah spesies endemik yaitu tumbuhan dan hewan yang terancam punah. Kemudian berdampak pula pada pariwisata seperti terganggunya transportasi udara. Yang terakhir yaitu terjadinya erosi akibat kebakaran hutan, kemudian juga perubahan iklim dan pemanasan global menjadi dampak bagi dunia. Solusi penyelesaian. Yang pertama ada mengadakan penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pengamatan dan pengambilan sampel tanah atau purposive sampling di lahan gambut yang terbakar maupun tidak terbakar. Yang kedua ada menandai sifat tanah pada lahan gambut untuk menunjukkan jenis tanah yang lebih baik. Yang ketiga ada melakukan teknologi memodifikasi cuaca atau TMC.
Yang keempat ada melakukan upaya pencegahan melalui deteksi dini, memantau kondisi harian di lapangan, dan memberikan edukasi kepada masyarakat.